Hai guys, kita bertemu lagi bersama Elia Miron belajar Alkitab sambil berinteraktif dengan jawaban Alkitab. Mari simak bersama-sama. Silahkan Darli, selamat malam. Jadi itu mau bertanya Kak Elia, gini Kak Elia, di daerah saya tuh kebanyakan orang masih mempercayai tentang mitos, yang artinya kayak macam kuasa-kuasa gaib gitu, Kak Elia. Nah, jadi memang bahwa hal itu ada memang hal itu. Nah, pertanyaannya begini Kak Elia. Biasanya orang yang menggunakan ilmu-ilmu gaib itu keluarnya pada saat di tengah malam, di jam 12. Ini secara ini ya Kak Elia, secara logik kita berpikir saja nih Kak Elia. Nah, pertanyaannya kenapa dia itu keluarnya pada saat jam 12 malam, yang kemudian orang itu pada saat tidur baru dia beraksi. Dia punya Yang beraksi ini siapa? si kuasa-kuasa gaib itu, dia beraksi itu pada saat jam 12 malam. Yang mana orang pada tidur dan jiwa itu sementara, misalnya kita mimpi nih Kak Elia. Kita mimpi itu kan jiwa kita itu sementara melayang-melayang. Nah, katanya di situ mereka akan tangkap. Mereka siksa di situ. Jadi tubuh kita ini yang kita sementara tidur itu kosong. Jadi mereka akan siksa di situ sampai kapan kita ini mengaku dosa-dosa kita lalu akan dilepas. Apakah itu benar atau tidak itu Kak Elia? Saya mohon untuk bantu penjelasannya. Mengaku dosanya sama hantu ya? Nah, maksudnya begini Kak Elia, maksudnya gini. Ketika tubuh dia itu memang dia sementara dia disiksa nih, jiwanya sementara disiksa oleh makhluk gaib. Nah, sementara tubuh di sini dikosong. Dia sementara ditanya, kamu harus mengaku dosa-dosa kamu, harus mengaku supaya Tuhan bisa mengampuni. Ketika dia diampuni, berarti si roh jahat itu akan lepas katanya, lepas ininya. Apalagi si kuasa gelap yang menahan apalagi ya namanya di jiwanya yang ditahan itu kayak Elia. Ketika dia mengaku dosa-dosanya. Makanya itu saya kadang-kadang itu bingung, benarkah tidak ini? Ya, begini ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil jikalau kamu mengaku dosamu, Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Ya, itu bisa benar bahwa begini. Kita itu perlu mengaku dosa, merendahkan diri kita kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi kita bukan mengaku dosa kepada iblis itu, tapi kita mengaku dosa kepada Tuhan. Dengan pengakuan dosa itu, maka kita merendahkan diri, dan di dalam kerendahan itu kita memohon belas kasihnya Tuhan, yaitu mujizat, agar kita dilepaskan dari belenggu dosa itu, belenggu setan itu. Jadi memang itu tidak salah. Anda boleh mengaku dosa sama Tuhan, akui semua kesalahan dan dosamu, yang dengan demikian kamu merendahkan diri kepada Tuhan, baru kamu minta tolong kepada Tuhan di dalam pengakuan dan kerendahanmu itu. Itu bisa terjadi. Tapi tidak terbatas pada hal itu, tapi alangkah lebih baik kalau memang dilakukan begitu. Gitu, karena bagaimana mungkin kamu mengharap belas kasihnya Tuhan sedangkan kamu tidak merendahkan dirimu dengan mengakui dosa-dosa. Gitu. Gitu ya. Kak, itu satu. Yang kedua Kak, terakhir. Bisa? Oke. Yang kedua nih begini. Yang kedua itu ada hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan orang-orang sakit itu biasanya dia menyembuhkan dalam waktu pada saat dia sembuhkan di tempat yang sama.
ketika orang itu pulang di rumah, penyakit itu kamu kembali Kak Elia. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kira-kira itu? Apakah kuasa Tuhan yang betul-betul disembuhkan atau bagaimana? Persoalannya dia menyembuhkan orang itu pada saat dia menyembuhkan di waktu yang sama, tempat yang sama. Setelah orang itu pulang di rumah, dia mengalami penyakit kembali lagi. Gitu Kak Elia. Itu bukan sembuh berarti, itu sugesti doang. Berarti nggak sembuh. Jadi jangan salahkan Tuhan lah. Kamu terlalu terburu-buru menyebutnya sembuh, padahal nggak sembuh. Nggak bisa gitu lah. Jangan salahkan Tuhan, salahkan diri kita sendiri. Kita berani kali sebut dia sembuh, berarti belum sembuh. Gitu. Itu sugesti berarti. Gitu. Ya, berarti nggak sembuh, belum sembuh. Oke. Oke Kak, terima kasih. Oke ya, kita lanjut. Silakan Erlin. Ya, memang bermacam-macam orang-orang ini ya. Pertanyaannya macam-macam, lalu suara-suara di belakang pun bermacam-macam. Ada suara air terjun, ada suara bom ya. Ada suara motor lah, suara apa. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan Erlin. Ibu Erlin, selamat malam, shalom. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Ini banyak banget ini ya. Suara backgroundnya. Silakan Catherine. Nggak jadi Kak. sorry. Oke. Emang gitu ya. Ya, silakan Vira. Siapa nyuruh? Silakan Vira. Nah, ini suara apa? Halo Vira Gerung. Siapa nyuruh? Silakan Vira. Suara saya dikembalikan ke saya. Padahal saya tidak mengharap itu kembali. Ya. Silakan David. Malam. Pak, menjauh dulu dari TV, matikan dulu TV-mu, baru ngobrol ya. Ya. Apakah sudah dimatikan? Nah, Itu bukan TV, Bang. Apa namanya? Ada pesan masuk. Itu teman. Jadi, oh ya, suruh dulu pergi temanmu itu, ya. ya, saya yang pergi, Bang. Oke. Mau tanya apa, Pak? Gini, Bang. Saya ini kan rumah tangga saya agak semberawut gitu, Bang. Istri saya sudah 7 tahun ninggalin saya. Tapi saya selalu memaafkan dia, selalu mengampuni dia sampai punya 2 anak sekarang. Jadi minta doa dari Abang biar Abang bisa. Udah biar punya Tuhan anak? Bisa. Ya, udah punya anak, Bang. Oke. Terus Bapak mau Biar tanya Tuhan minta doa Abang biar Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya, Bang. ya. Bapak juga berdoa dong sama Tuhan. Tuhan, Ya, saya juga berdoa juga. kasihanilah saya biar rumah tangga saya. Dan kalau kamu berdoa begitu, maka kamu harus melakukan ya, istrimu. Ya. Menjamah hati istri saya. Hmm? Menjamah hati istri saya begitu, Bang. Ya, jadi lakukan yang terbaik ya. Tuhan tahu hatimu. Dan dia akan menuntun kamu kepada jalan yang kamu mau dan kamu kehendaki selama itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang kamu butuhkan di situ adalah iman dan ketekunan di dalam doa. Oke? Iya. Oke. Jadi Ya. gini, Bang. Apa namanya? Saya kan istri saya itu kan selalu menuntut kepada saya kan, Bang. Sementara saya kan lagi sakit, Bang. Saya sakit ditinggalkannya kan. Terus saya sekarang maafkan dia sudah. Dia sekarang sudah kerja, lalu dia lupa sama saya, Bang. Saya seperti
tidak dihargai oleh dia bang, meskipun saya mengantar uang bulanan ke sana bang, ke tempat istri saya kan. Nggak apa-apa, Bapak tetap berdoa ya, jangan putus pengharapan, oke? Iya. Semangat selalu Terima ya kasih. Pak ya. Ya terima kasih. Ya, semangat. Iya, begitu. Harus sabar ya Pak. Kita tidak tahu ya. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Gak apa-apa, cobaan orang tuh beda-beda Pak. Ya, ujian saya beda dengan Anda. Ujian kita semua. Jangan berpikir kalau saya seorang apologet, saya nggak punya ujian. Waduh, kita nggak saling tahu aja. Tapi kan firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kamu nggak punya pergumulan, kalau kamu nggak punya masalah, lalu alasan apa yang membuat kamu datang kepada Tuhan? Kalau hidupmu sudah sempurna, apa yang membuat kamu bersyukur? Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, pasti ada masalah selama dia masih di dunia ini. Jadi sikap hati kita adalah menengadah kepada belas kasih Allah, berharap kepada belas kasih-Nya, dan punya iman yang teguh. Karena iman itu yang akan membenarkan kita, iman itu yang akan menuntun langkah kita, iman itu yang akan meyakinkan bagaimana Tuhan bekerja, iman itu juga yang mencerahkan pikiran kita. Gitu. Itulah gunanya iman. Silakan Agustina, selamat malam. Selamat malam Kak Elia. Malam, silakan Bu. Ada yang mau Mau tanya mengenai kepemimpinan suatu gereja. Misalkan begini, di suatu gereja yang kecil itu misalnya gembala sidangnya itu adalah ibu pendeta, sedangkan laki-lakinya nggak ada gitu kan. Itu kalau misalnya dalam perjamuan suci itu gimana ya Kak Alia? Apa boleh ibu gembalanya yang pimpin? Kalau ada laki-laki ya harus laki-laki yang pimpin. Masa di jemaat itu nggak ada laki-laki? Boleh ya jemaat aja ya, bukan walaupun dia bukan penatua atau bukan apa-apa gitu, hanya jemaat biasa boleh? Boleh. Terus mengenai doa berkat itu, kalau biasa kan akhir firman Tuhan, akhir ibadah itu kan ada doa berkat. Itu apakah boleh orang lain gitu selain ibu gembala? Ya, siapa aja sebenarnya bisa mendoakan doa berkat itu kan doa yang baik. Ya, tapi kalau siapa pimpinan gereja itu, kalau misalnya di gereja itu tidak ada laki-laki, hanya perempuan, ya udah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau penatuannya ada laki-laki, di sana ada majelisnya atau ada siapa laki-laki di sana, ya itu karena gini, laki-laki itu adalah imam. Dan yang memberkati itu kan itu simbol Kristus yang memberkati. Gitu. Jadi diperantarai oleh laki-laki. Oke. Terus satu lagi Kak Elia, misalkan suatu gereja yang kecil itu tadi, misalkan ada jemaat, ada beberapa jemaat, terus gembalanya ini sebagai pimpinan jemaat itu apa tuh namanya, kepemimpinannya itu sebagai gembala itu nggak jalan, itu kayak mana ya? Ya kalau nggak jalan ya dijalankan lah Bu. Maksudnya gini Kak Elia, misalkan sebagai gembala dia kan harus memperhatikan jemaatnya. Misalkan ada jemaat yang lama nggak datang, didatengin, ditanyain, dibesuk gitu kan. Nah ini gembalanya sepertinya nggak mau terlalu peduli dengan jemaatnya ini. Jadi terus kalau misalnya ada suatu hal-hal yang di dalam gereja itu pun, misalnya ada usul-usul apa dari jemaat, sebagai pimpinan gembalanya itu nggak jalan fungsinya, itu gimana ya? Ya harusnya gereja menasehati ibu gembalanya, dikasih pandangan, berfellowship bareng, saling membangun, saling mendoakan.
Jangan Anda pikir karena dia pendeta dia berkuasa, itu enggak. Kalau dia menyeleweng, dia membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan jemaat, lalu dia tidak memperhatikan jemaat, ya jemaat juga kan harus memberi pertanggungjawaban agar gembala itu tetap di dalam jalannya. Karena prinsip yang mendasari semua tindakan adalah kasih. Kita menegur pendeta, menegur hamba Tuhan harus dengan kasih, dengan cara yang layak pula. Jangan tegur dia dengan permalukan dan maki-maki dia. Lakukanlah dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Sampaikan hal-hal yang membangun. Dia akan sadar dengan cara itu. Tapi kalau udah dimaki, udah dicaci, nah hamba Tuhan pun dalam menasihati jemaatnya pun harus demikian. Jadi ya jemaat harus rendah hati, hamba Tuhannya pun harus rendah hati. Saling membangun, saling menerima kritik dan saran agar gereja itu tumbuh bersama. Kalau hanya pendetanya yang baik, jemaatnya tidak baik, mana bisa gereja itu bertumbuh? Kalau jemaatnya baik, pendetanya tidak karu-karuan, tidak akan bertumbuh gereja itu. Sama seperti hubungan Allah dengan jemaatnya, maka begitu pula hubungan orang pendeta yang adalah hambanya Allah kepada jemaatnya Kristus. Kan kita pelayan-pelayan di gereja. Ya, baik jemaat, baik hamba Tuhan harusnya melayani Allah. Jangan pikir Anda yang pelayan itu hanya pendeta, enggak. Jemaat pun harus melayani Allah dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, baik kontribusinya bagi gereja ataupun bagi perkembangan spiritual mereka secara pribadi. Ya. Karena kita komunal, kita komunitas Christianity, gitu. Ya. Boleh tanya lagi nggak? Kita bergantian lagi ya. Ada banyak ibu. Ya. Makasih ya Kak Elia. Malam. God bless. Oke. Silakan Yusuf Kusnandar. Salam Kak Elia. Ya salam. Kak, aku mau nanya nih tentang masa penciptaan di Kejadian 1 ayat 27. Kan isinya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tapi ketika saya baca di Kejadian 2 ayat 18, itu kan Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku kan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Nah di situ menurut aku kan pertama, kalau menurut aku ya pandangan aku, jadi Tuhan awalnya udah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tapi di Kejadian 2 kok Tuhan seolah menciptakan perempuan lagi dari tulang rusuknya Adam. Bisa dibantu jelaskannya Kak? Iya. Membaca kitab Kejadian itu enggak boleh begitu, brother. Membaca kitab Kejadian itu dia memulai dari kesimpulan dulu baru detailnya. Misalnya pada ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, Allah menciptakan langit dan bumi, isi-isinya belum ada kan? Itu secara umum, lalu dideskripsikan di bawah, bumi belum berbentuk kosong, lalu gelap gulita baru berfirman Allah jalla terang bla 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 segala macam. Baru masuk ke manusia tuh, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan rupa manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu kesimpulan, lalu dideskripsikan di mana? Di Kejadian 2. Bagaimana penciptaan laki-laki dan perempuan itu? Baru diciptakannya laki-laki, perempuan diambil dari tulang rusuknya, baru jatuh ke dalam dosa. Bagaimana jatuhnya ke dalam dosa? Nah, dideskripsiin tuh di ayat 3 dan berikutnya. Ya. Ular adalah binatang paling cerdik. Nah, tentu Allah berfirman. Baru dideskripsikan lagi sampai ayat ke 24. Ayat keempat juga bukti dari dosa. Pasal keempat, Kain dan Habel, bukti dari dosa itu ada. Jadi memang bacanya itu nggak boleh berurutan apa ya saya katakan ya. Dimaknai begitu aja, nggak boleh. Jadi kesimpulan dulu baru detail. Kesimpulan dulu baru detail. Kesimpulan dulu baru detail. Itu bacanya. Oh jadi bukan berarti Allah menciptakan dua Hawa gitu istilahnya gitu? Enggak. Karena kalau dia menciptakan dua Hawa, manusia yang jatuh ke dalam dosa itu di Kejadian 3 kan hanya Adam dan Hawa. Lalu yang mana nih? Gitu.
Jadi ribet nanti, nggak gitu cara bacanya ya. Oke. Makanya di Kejadian 2 kan ayat 4-nya coba kamu baca. Dikatakan, inilah riwayat langit dan bumi pada waktu Diciptakan. artinya diceritakan kembali kan, diriwayatkan kembali atas apa yang disebutkan di Kejadian pertama, bukan? Iya. Nah, jadi didetailkan kembali apa yang diungkapkan di Kejadian pertama. Gitu. Berarti di Kejadian pasal 2 itu detail dari Kejadian 1. Kejadian satunya. Oh ya, yes. Oke, paham. Makasih ya, Kak. Oke. Thank you. God bless you. God bless you. Silakan Alvin. Malam Elia, mau tanya terkait tadi pengangkatan ya. Itu kan di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu dicatat kalau misalnya ketika sangkakala terakhir berbunyi, kita yang masih hidup akan diangkat ke awan menyongsong Tuhan. Terus juga diceritakan di Matius 24 ayat 41, ada seseorang yang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau tadi Elia nggak percaya tentang pengangkatan, lalu bagaimana untuk menyikapi kedua ayat ini? 1 Korintus 15 ayat 50 dan berikutnya itu juga kita diangkat ke langit. Tapi perikopnya itu apa? Kebangkitan kan? Bukan pengangkatan. Memang kita diangkat, tapi itu kebangkitan bukan pengangkatan. Teologi pengangkatan itu adalah manusia tidak mati. Sedangkan Rasul Paulus berkata, pada peristiwa kebangkitan, orang mati bangkit terlebih dahulu, baru kita yang masih hidup, tubuh kita akan diubahkan seketika menjadi tubuh kemuliaan, baru kita menyongsong dia ke angkasa. Itu kebangkitan namanya, bukan pengangkatan. Coba lihat perikop 1 Korintus 15 dari ayat 50. Rasul Paulus juga berkata kita akan menyongsong dia ke angkasa. Tapi perikopnya apa? Kebangkitan kan? Ucapan Tuhan Yesus nggak salah. 2 Tesalonika pun nggak salah. Itu kan tulisan Rasul Paulus juga. Itu nggak salah. Penafsirannya yang salah. Teologi pengangkatan kan orang nggak mati. Masa Yesus mati kamu nggak mati? Gitu. Nah, itulah yang membuat saya tidak percaya dengan pengangkatan yang tidak mati. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Berarti kan itu sebenarnya cuma perbedaan di kata ya. Artinya kan betul diangkat, tapi... Oh tidak. Teologi pengangkatan kamu pelajari dulu. Teologi pengangkatan itu percaya meskipun ada post dispensasi, post milenium, premilenium, apalah itu percaya ada pengangkatan, bahwa dia orang itu tidak akan mengalami kematian. Dia diangkat aja begitu. Tiba-tiba nanti di kerajaan 1000 tahun. Nah saya nggak percaya yang begitu. Nah jadi nanti pelajari dulu ya. Yang dimaksud pengangkatan itu apa? Kamu mungkin pengangkatan yang dalam pikiranmu pengangkatan itu kita kan diangkat, itulah pengangkatan ya. Tapi pengangkatan itu pada momen apa? Itu yang saya tekankan. Ya. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Kalau gitu Elia sendiri sebenarnya percaya orang itu terangkat sebelum kesusahan besar, ketika kesusahan besar. Orang percaya mengalami kesusahan besar. Oke, berarti Matius 24. mengalami kesusahan besar ya, bukan diangkat, bukan artinya gereja itu diangkat sebelum terjadinya kesusahan besar. Saya nggak percaya itu. Karena itu pengajaran modern. Rasul-rasul nggak ada percaya yang begitu. Itu buatan John Darby. Oke, thank you. Kalau gitu, Yep. Shalom. Itu ya. Jadi Matius 24 Tuhan Yesus berkata, kalau bukan karena orang pilihan, waktu itu tidak akan dipersingkat. Tapi karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Kalau orang pilihan sudah diangkat, siapakah orang pilihan yang dimaksud? Yesus yang dianiaya itu. Silakan Chirac. Salam.
1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak ada. Silakan Da Vinci. Halo, selamat malam. Terima kasih Bang ini. Terima kasihlah saya sudah dinaikin ya sama Bro Elia yang sangat ngefans ya. Thank you ya. Di room ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ini salam sebenarnya kalau KTP saya Muslim loh. Oh ya, kamu bukan Kristen? 10 tahun yang lalu saya Kristen. Oke, sekarang sudah pindah ya. Udah pindah tapi mau balik. Makanya saya panggil salam, salve. Kenapa pindah waktu itu? Apa yang buat kamu pindah? Oh ya, itu adalah panjang lah. Masalah percintaan masa muda. dan saya begini bro. Kenapa saya begini? Saya nggak mau melanjutkan dosa-dosa. Saya mau bertanggung jawab. Dosa-dosa yang saya buat itu nggak mau terus berlanjut. Lalu? Saya bertanggung jawab, tapi dalam tanda kutip hati ini nggak bisa dibohongi loh. Nggak tahu lah. Nggak tahu lah, bro. Oke, jadi kamu mau tanya apa nih? Kamu mau kembali kepada Yop. Jangan curhat di sini, nanti curhat ya. Iya, oke. Ada pertanyaan begini. Ada banyak polemik. Nanti ini ya, polemik yang standar ganda yang saya lihat di kepercayaan kita ini banyak kepercayaan masing-masing ya. Ada di sebelah yang saya imanin begini. Isa disamakan dengan Yesus, apakah sama? Ini pertama. Satu-satu dulu ya. Oh, satu. Boleh. Apakah Isa sama dengan Yesus? Tidak. Kita tidak kenal siapa itu Nabi Isa itu siapa. Yang mamanya tuh Maria, saudara Harun lah, apalah, kita nggak tahu itu siapa. Ya, kita menghargai itu dalam iman mereka, tapi kita tidak pernah menerima itu sebagai kebenaran yang dipersamakan dengan Tuhan Yesusnya kita. Biarlah kita bertoleransi, membiarkan mereka dengan Dede Isa, dengan Nabi Isa, dan mereka membiarkan kita dengan Yesus Kristusnya kita. Kita tidak perlu memaksakan paham, apalagi mereka memaksakan pahamnya kepada kita. No way. Dia tidak sama. Tidak ada keselamatan dari Isa yang tidak tersalib. Berarti bukan orang yang sama? Oh, tidak orang yang sama. Berarti oke dong. Ini yang di bawah ini ya. Ini tanda kutip bukan orang yang sama. Isa dan Yesus itu jauh, bukan orang yang sama. Tidak orang yang sama, karena lahirnya pun ibunya pun beda, tempatnya pun beda, bapaknya pun beda, semua beda, sukunya pun beda. Kalau Nabi Isa lahir dari Maryam saudara Harun, berarti dia Lewi. Sedangkan Tuhan Yesus itu suku Yehuda. Sukunya aja beda, seperti orang Batak dan orang Cina. Beda, Pak. Zamannya pun beda. Ya, tempat lahirnya pun Bapak Gereja di dalam sejarawan gereja Eusebius dari Kaisarea mengatakan bahwa Yesus Kristus lahirnya di Patne, di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem. Tapi Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma. Pohon kurma yang mana? Ya toh? Nah, jadi sejarah dengan asumsi teologi ini udah beda. Dan kebetulan iman Kristen itu didukung oleh fakta sejarah. Dia memang lahir di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem dekat kawasan Migdal Eder. Di sebuah palungan yang adalah tempat makannya para domba yang diukir dari batu. Yang sampai sekarang bisa ditemui di Palestina. Begitu. Jadi memang berbeda. Ya kalau mereka dengan Nabi Isa ini begini, ya biarin aja itu iman mereka. Masalah itu bisa dibuktikan dengan sejarah atau tidak, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Wong itu iman mereka kok. Tapi satu hal yang pasti, iman Kristen bisa dibuktikan dengan sejarah.
Itu yang Oke. terpenting. Oh, Bro Elia, kamu memang smart sih. Kamu pencerahan-pencerahan yang seperti ini kamu udah pro lah. Jadi, Bro, eh sedemikian itu kita disamain dengan Yesus, dengan pribadi Yesus, dengan pribadi yang namanya Isa ini disama-samain loh. Tapi di lain sisi dibantah penyalibannya itu loh. Oke, kalau penyaliban itu dibantah dan tidak terjadi, berarti kebangkitan tidak ada dong. Sedangkan karena dia diangkat kan, berarti kebangkitan tidak terjadi pada waktu itu, betul? Betul. Nah, faktanya Josephus Flavius dan juga sejarawan yang lain mencatat kebangkitan itu terjadi dan itu menjadi peristiwa yang menghebohkan di zaman itu. Kalau dia tidak mati, bagaimana mungkin dia bisa bangkit dan menunjukkan dirinya selama 40 hari ke tengah-tengah bangsa Israel? Dia tidak menunjukkan diri pada 1-2 orang, dia menunjukkan diri kepada banyak orang. Mungkinkah orang berbohong secara komunal? Yang notabene bukan orang Kristen loh, orang Yahudi. Karena Kristen waktu itu di Antioquia untuk pertama kali disebut. Bukan di situ. Bro, jadi yang pemutar sejarah ini yang abad 16, yang mana yang dipercaya? Abad ke-1 apa abad ke-6? Pertama, ngapain kita percaya abad ke-7? Oh, abad ke-7 datangnya 600 tahun setelah Yesus. Alkitab sudah rampung, Injil sinoptik sudah selesai, baru mereka lahir. Berarti itu pendongeng nggak? Saya nggak mau tuduh yang begitu. Enggak, tidak. Kalau dalam pola pikir kita, kalau buat skenario, dan kita lihat sejarah, orang-orang itu pantas nggak dibilang halu tidak? Ya, kamu itu kamu yang menyimpulkan. Saya tidak mau menyimpulkan. Oke. Terima kasih. Oke. Saya ke sesi selanjutnya boleh? Pertanyaan. Apa satu pertanyaan boleh, 2 apa boleh? Gimana ada pembatas? Satu lagi. Oke. Bagi kami ini mungkin ada sih, tapi nanti di next time lah. Pertanyaan. Bagi kami yang sudah jauh dan yang murtad jauh dari, kalau di sebelah kami mualaf, apa hal-hal tapi kami mau kembali, apa hal yang kami bisa tempuh? Tapi kami mau kembali. Baptiskan dirimu. Nggak butuh uangmu, nggak butuh hartamu, nggak butuh kau harus cakep, harus kayak orang Korea. Nggak perlu kau harus sediakan apapun. Baptiskan dirimu. Rendahkan hatimu, akui kesalahanmu, akui dosa-dosamu, bahwa kamu telah meninggalkan dia. Tapi sekarang kamu mau kembali. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu meninggalkan bapaknya dan ketika dia kembali, dia berpikir bahwa bapaknya tidak akan menerima dia. Tetapi dia mendapati bahwa bapaknya begitu menerimanya dengan begitu gembira. Maka sebenarnya saat ini pun Bapamu di sorga yang pernah kamu tinggalkan itu sedang menanti-nantimu kapan kamu kembali. Amin. Jadi kamu harus kembali untuk keselamatan jiwamu. Kamu jangan pikir Tuhan itu menolakmu. Dia masih menerimamu selama kamu mau datang bertobat. Yang kamu butuhkan hanyalah kerendahan hati, pengakuan, dan kesadaran bahwa kamu begitu bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Jadi akuilah dosa-dosamu sama Tuhan. Menyesallah atas dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Minta belas kasih-Nya. Kamu diizinkan hidup sampai hari ini. Kamu diizinkan ada sampai hari ini di mana kamu mau kembali. Kalau Tuhan buat kamu mati ketika kamu bentar bro, sampai bangun saya loh, udah takut loh, bangun saja udah takut loh. Apa saya sudah masih hidup apa belum? Lanjut. Ya makanya kembali. Jangan lama-lama dibaptis, ya. Kamu belajar. Tapi saya di luar lah. Mungkin kamu juga posisi sama lah kita. Oh iya.
Jadi gitu aja sih. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, nanti mungkin di lain sesi lah. Mungkin ada teman-teman yang lain. Nah, thank you lah. Ini termasuklah aku baru pertama kali ini saya di up lah di sini. Terima kasih ya Bro Elia. Kamu smart banget, sumpah-sumpah. Ilmu banget, tinggi lah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salve. Yang di bawah juga Tuhan Yesus memberkati semua. Salam. Ya, shalom.